Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4A dan 4B yang hebat, soleh-solehah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga teman-teman dan keluarga semuanya sehat ya, amin. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan mempelajari tentang pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan senilai, termasuk bagaimana cara menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian dan pembagian. Nah, kali ini teman-teman, yang pertama kita akan mengulang terlebih dahulu bagaimana menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian. Nah, perhatikan teman-teman yang ada di layar ya, ada dua gambar di sini. Untuk gambar yang pertama, ada gambar yang nilai pecahannya adalah 4/6. Kemudian gambar yang di bawahnya nilai pecahannya adalah 2/3. Kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 4/6. Nah, di sini kita akan membagi baik itu pembilang maupun penyebutnya dari 4/6 ini dengan angka 2. Jadi pembilang dan penyebutnya harus angka yang sama. Nah, di sini kita bagi 2. Kita dapatkan 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, sementara untuk penyebutnya 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa 4/6 itu senilai dengan 2/3. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, pecahan yang senilai dengan 12/15 adalah, nah, di sini teman-teman kita akan membagi 12 dan 15 masing-masing kita bagi dengan angka 3. Jadi pembilang dan penyebutnya itu harus sama ya. Nah, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Sehingga kita bisa ketahui bahwa pecahan yang senilai dengan 12/15 itu adalah 4/5. Nah, kemudian contoh yang berikutnya teman-teman, di sini ada pecahan 10/16. Nah, 10/16 ini nantinya akan senilai dengan berapa? Nah, soalnya adalah angka yang tepat untuk mengisi titik-titik agar menjadi pecahan senilai adalah, nah, kita harus mencari pembilangnya terlebih dahulu teman-teman, agar tahu nanti pecahan senilai dengan 10/16 ini berapa. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu penyebutnya. Untuk pecahan yang 10/16 penyebutnya adalah 16, dan untuk pecahan yang di sebelah kanan yang belum diketahui pembilangnya penyebutnya adalah 8. Nah, kita ketahui 16 menjadi 8, itu 16 dibagi berapa? Hasilnya adalah 8. Nah, kita ketahui 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. Sehingga pembilangnya juga harus kita bagi 2. Jadi pembilangnya 10 juga harus kita bagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, sehingga kita menemukan bahwa pembilangnya adalah 5. Sehingga pecahan yang senilai dengan 10/16 itu adalah 5/8. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kita juga bisa menentukan pecahan senilai melalui tabel perkalian. Nah, kita lihat tabel perkaliannya teman-teman. Di sini kita akan menentukan pecahan yang senilai dengan 1/4 itu berapa saja. Nah, kita ambil terlebih dahulu ya angka 1. Nah, kita cari di sini angka 1 di sini, satu deret atau satu baris ini nantinya sebagai pembilang. Dan angka 4 ya. Nah, satu barisnya ini nanti menjadi penyebut. Sehingga kita ketahui ya, 1/4 ini senilai dengan berapa saja? Yaitu 2/8, 3/12, 4/16, 5/20, 6/24 dan seterusnya. Nah, jadi itu pecahan-pecahan yang senilai dengan 1/4. Nah, kemudian contoh yang lain, misalnya kita mau mencari pecahan yang senilai dengan 2/5. Nah, kita cari dulu yang 2 di mana letaknya 2 ya. Nah, letaknya 2 dan letaknya 5 sebagai penyebutnya. Maka kita tarik garis juga, maka akan kita dapatkan yang senilai dengan 2/5 itu adalah 4/10, kemudian 6/15, kemudian 8/20, 10/25 dan seterusnya. Nah,
itu cara menentukan pecahan senilai menggunakan tabel perkalian. Nah, nanti teman-teman juga bisa mencoba, bisa menggunakan buku paket yang ada di halaman 17. Nanti teman-teman mengisi terlebih dahulu untuk perkaliannya. Jadi perkaliannya teman-teman isi terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa mencoba gitu ya untuk menentukan pecahan yang senilai seperti itu. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan membandingkan dua pecahan. Contohnya adalah tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di bawah ini adalah, nah, jadi ada dua pecahan, kita akan membandingkan apakah pecahan yang pertama lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan pecahan yang kedua. Nah, contohnya di sini adalah pecahan 2/3 dan pecahan 1/4. Nah, ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita menyamakan penyebut. Nah, penyebut dari pecahan yang pertama adalah 3, penyebut dari pecahan yang kedua adalah 4. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mengalikan ya. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Nah, jadi untuk yang pecahan pertama 2/3 itu nanti kita kalikan dengan 4. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan 4. Nah, jadi 2/4 kita kali 2/3 kita kalikan dengan masing-masing pembilangnya kalikan 4, penyebutnya juga kali 4. Maka akan kita dapatkan 2 kali 4 hasilnya adalah 8, 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Nah, kemudian kita akan mencari untuk yang 1/4 ya, 1/4 berarti kita kalikan dengan 3. Maka pembilangnya 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian penyebutnya 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Nah, setelah kita ketahui ya dengan menyamakan penyebut tadi dari pecahan yang pertama dan pecahan kedua tadi, kemudian kita akan membandingkan pembilangnya. Jadi setelah penyebutnya sama ya, sama-sama sudah 12 ya di sini, kita akan membandingkan pembilangnya. Nah, kita lihat pada pecahan yang pertama pembilangnya adalah 8. Pecahan yang kedua pembilangnya adalah 3. Sehingga kita dapatkan bahwa 8 lebih besar daripada 3. Sehingga 8/12 itu lebih besar dari 3/12. Sehingga kita dapatkan bahwa 2/3 itu lebih besar dari 1/4. Seperti itu. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Jadi harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengurutkan pecahan. Nah, contohnya di sini adalah urutkan pecahan-pecahan 4/7, 3/7, 6/7, dan 10/7. Mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, kita memperhatikan pembilangnya teman-teman karena penyebutnya semuanya sama ya. Penyebutnya adalah 7. Yaitu pembilangnya adalah 4, 3, 6, dan 10. Nah, kita tahu 3 itu lebih kecil daripada 4, 4 lebih kecil daripada 6, dan 6 lebih kecil daripada 10. Maka 3/7 lebih kecil dari 4/7, dan 4/7 lebih kecil dari 6/7, dan 6/7 lebih kecil dari 10/7. Jadi urutan pecahan mulai dari yang terkecil sampai terbesar adalah 3/7, 4/7, 6/7, dan baru 10/7. Seperti itu. Nah, itu teman-teman untuk belajar kita hari ini ya. Tadi mulai dari menentukan pecahan yang senilai dengan cara tabel perkalian dan pembagian, kemudian kita membandingkan dua pecahan dan mengurutkan pecahan. Untuk pertemuan yang berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang jenis-jenis pecahan, mulai dari pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan pecahan persen. Ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Oke teman-teman, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita semua. Ustazah akhiri, tetap semangat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.